Iya. Saya dari Kopassus tanya di Kopassus saya kayak apa. Di sini tuh saya mungkin pas masuk yang paling banyak kedua mereka lebih sulit kata-kata. Berapa kali risiko sama itu? Iya Bapak. Monggo. Boleh? Rapat lagi mohon izin. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nggih, sampun. Monggo. Ya Allah. 1, 2. Yang kanan mau dikasih siapa? Yang kiri mau dikasih siapa? Sampun. Monggo lanjut. Gantian ya. Satu sisi aja ya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nggih, sampun. Monggo. Lebih baik kiri aja bagus. Ayo, kiri aja. Kelihatan kursinya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sampun. Monggo. Izin Bapak. Mohon izin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sampun. Monggo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sampun. Tadi itu ya, yang pertanyaannya ya. Nggak usah 1, banyak, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sampun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sampun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sampun. 1, 2, 3. Ya, sampun. Langsung keluar. Ngapain, Bun? Ngapain, Ibu? Ya. Ibu. Ini dari mana nih, Mas? Dari YouTuber Nusantara. Ya, jauh nih Mas, dari Jakarta, dari ya Sukabumi. Ya, kebetulan janjian ini yang kedua kalinya. Nah, kemarin sudah, ini yang kedua kalinya sowan ke Bapak. Ya, agendanya memastikan kesehatan Bapak. Alhamdulillah tadi kita sudah menyaksikan langsung. Bapak sehat banget, bahkan sehat banget. Dan pantes juga nggak berhenti aktivitas gitu ya. Tadinya kita khawatir, waduh ini kesehatannya rada ngedrop, aktivitasnya nggak pernah berhenti. Ya ternyata memang fit untuk melakukan aktivitas itu. Itu satu. Yang kedua, tentang sekarang proses ijazah palsu yang masih bergulir, ya mewakili masyarakat. Kalau ditanya masyarakat siapa, ya masyarakat kita tentu. Ya, melalui berbagai macam komentar di media sosial. Ya, harapannya karena memang proses hukum sudah berlanjut, ya kita ikutin saja. Kita ikutin saja. Sekarang prosesnya kalau di Jakarta itu ada di Polda Metro. Ya, tahapannya kita ikutin saja sampai pada saatnya nanti sidang dan ditunjukkan oleh beliau, oleh Bapak Jokowi di depan hakim. Ini loh ijazah gue yang asli. Nih, lihat nih, punya gue nih, asli nih. Ah, kira-kira begitu. Soalnya kalau nggak begitu, tetap saja penasaran. Pertanyaannya, PRT-nya ini, apakah kemudian dengan seperti itu lantas mereka akan stop, berhenti mencari masalah? Enggak. Dia akan cari terus masalah lagi. Ya, yang fontnya, yang skripsinya, yang KKN-nya, yang semuanya dia akan kulik-kulik terus. Tapi nggak apa-apa. Ya, komitmennya beliau juga karena sudah menjadi masyarakat biasa seperti kita, patuh hukum, ya kita ikutin saja proses hukum. Itu Mas. Oke. Berarti ini kan YouTubers itu kan berarti mengikuti kegiatan Bapak mungkin pada saat menjabat gitu kan? Ya. Nah, mungkin program-program apa yang Bapak yang pernah menjabat itu yang disukai Bapak? Waduh, kalau saya cerita, boleh nggak nih 2 hari saya selesaikan di sini nih? Kalau boleh gue selesaiin di sini nih programnya Bapak nih. Ya, yang paling pasti infrastruktur, udah nggak bisa kehitung dari jalan, jembatan, bandara, waduk, bendungan, pelabuhan, semuanya banyak banget. Dan itu kalau pengen lihat detailnya ada di channelnya Agrifana nih.
Enggak lah, teman-teman semuanya ada tentang itu. Itu kalau dari sisi program Pak Jokowi infrastruktur. Nah, program beliau yang paling menurut saya fenomenal adalah ya mengusir asing. Kalau selama ini orang hanya ngomong doang, ngusir asing, faktanya enggak. Dan sudah berapa kali ganti pimpinan sampai dengan Bapak, hanya harus diakuin, hanya Pak Jokowi yang mampu melakukan itu. Tangan dulu dong. Apa itu? Freeport. Apa itu? Mahakam. Apa itu? Blok Rokan. Itu adalah sumber daya alam kita yang dikuasai asing puluhan tahun, 40 tahun, 50 tahun, ada yang 20 tahun. Ya nggak tahu ini tinggal ampasnya apa-apa, tapi ya sudah diakuisisi dan memiliki, ya itu menjadi milik kita semuanya, milik Indonesia. Makanya ketika ribut-ribut banyak hoax yang berseliweran, kok aku menduga ya karena asing rugi tentang itu. Dan kayaknya ya Pak Jokowi harus dilawan versi dia mungkin. Itulah yang sampai dengan hari ini hoax itu terus-terusan bertebaran. Udah jangan lama-lama. Budi Jada? Perdana. Oh enggak. Jadi gini, YouTuber Nusantara tidak mungkin bisa seperti ini tanpa adanya Tol Langit. Jangan lupa itu. Yes. Itu adalah buatan Bapak Jokowi yang luar biasa. Iya. Biasa. Iya. Mungkin harapan dan doa buat Pak Jokowi. Saya berharap dan berdoa semoga Bapak Jokowi kuat menghadapi segala macam fitnah dan hoax. Dan Pak Jokowi harus tetap menjadi milik bangsa Indonesia. Ya, Kami YouTuber Nusantara siap depan belakang. Menjadi barisan terdepan. Ya, baru. Ini perkenalkan satu-satu dari mungkin biar tahu. Oh, oke. Dari sono, Bang. Saya reaksi Bang Boy. Weh, ini Saya Agri Fanani, subscribe-nya ke saya aja ya, yang lain jangan ya. Saya Jamie Swilo untuk TikTok dan juga YouTube Jamie Swilo dengan konten parodi. oke. Saya DJ Anak Jendra. Iya. Saya Sirait Median, panggilannya Leonardo. Masya Allah. Kalau saya Hairun Imam. Masnya? Mas. Gerobokan gokil. Weh. Rojo Musti. Iya. Leker Majerang. Oke, terima kasih semuanya. Oke, thank you semuanya. Gimana Bang? Udah selesai. Kita udah selesaikan ya. Cantik kali mukaku. Cantik kali loh. Efeknya ini loh. Efeknya ini loh gak kuat. Cantik kali kayak perempuan loh. Kayak perempuannya. Antriannya itu sampai sana. Sangat rendah hati ya. Saya bilang lawan nggak ini juga ya. Udah lah. Sudah selesai teman-teman ya. Jadi emang sengaja nggak dibikin, tidak boleh diabadikan, tidak boleh dibawa HP ke dalam ya. Tapi nanti ada foto-foto kita di dalam. Jadi ada pesan nggak buat Mbak Amin. Ada Bu DJ ada tuh. Mbak Amin. Nah, ada Bu DJ. Lagi ini. Bu DJ ada. Orang kiai, haji, profesor, doktor harusnya bisa menggunakan titel panggilan-panggilan mulia itu untuk kebaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah itu kebencian terhadap Pak Jokowi. Karena apa? Nanti akan Jadi sengaja kita kesini dan orang-orang di saat suasana yang nggak begitu rame karena kalau rame kan kita nggak bisa konsultasi di dalam. ada mantan preman bertobat, ini enggak mantan Salah ngetik. Apa itu? mantan orang Apa yang salah? Apa yang salah itu? Apa yang salah? Duduk Bu, saya. Bu DJ. Banyak yang nanyain. Apa yang salah? Yang salahnya apa? Yang salah apa? Yang salah? Yang salah apa banyak? muka gue jadi cakep banget ini. Iya kan. Kayak muda lagi. Apa ya salah ini salah ketik. Siang ini siang.
siang ini, Bu, ini yang banyak yang nanyain Ibu tuh, sehat Bu DJ? Sehat Bu DJ, alhamdulillah. Tadi kita udah ketemu langsung dengan Pak Jokowi ya. Nanti Kita dijamu dengan dijamu luar dengan biasa. ya. Pak Jokowi berkenan bertemu dengan kita. Kita diberi batas waktu 30 menit, tapi ternyata sampai di sana Pak Jokowi membebaskan. Mau sampai sore juga boleh. Boleh, cuman kita kan ya tahu diri lah begitu. Tapi kita tahu diri ya kan. Nggak mungkin lah kita Pak Jokowi harus istirahat. Betul. Makanya kita bilang, udahlah, kasihan Pak Jokowi kalau kelamaan kita di sini. Kalau mau duduk ngobrol ya pasti banyak jutaan Banyak pertanyaan lah. akan kita tanyakan. Iya. Cuman kan Pak Jokowi butuh istirahat gitu loh. Jadi harus tahu diri lah, kita tamu kurang ajar nanya-nanya mulu. Terima kasih, terima kasih. Nah habis ini kita mau kemana Bu DJ? Kita ke Jogja. Kita ke Jogja. Ke Jogja mau bertemu dengan seseorang. Seseorang. Pokoknya rahasia. surprise lah. Nanti sampai sana baru kita Surprise informasikan pokoknya, mau mah. ketemu dengan Nah, siapa. iya. Kita ingin membuktikan sesuatu yang selama ini diragukan orang. Gitu. Betul. Ya, mudah-mudahan nanti ini menjadi surprise buat teman-teman semua. Gitu. Bunda DJ cantik. Oh pas, udah pasti. Filternya bikin cantik. Di samping cantik beliau ini tajam, pokoknya tajam. Tajam menggigit. Tentunya dengan fakta dan data ya teman-teman, bukan hoax begitu. Nah, justru kami yang melawan hoax yang disebarin oleh orang-orang yang sakit hati itu, kami gitu. Semangat juga ya buat teman-teman. Amin, amin, amin. Gimana nih ketemu Pak Jokowi tadi, pesan-pesan teman-teman, kemudian salam, Sudah doa-doa disampaikan teman-teman sudah saya semuanya. sampaikan semuanya. Pak Jokowi ketawa sendiri bilang terima kasih, Iya, terima terima kasih. kasih. Ternyata banyak juga ya idolanya YouTuber Nusantara, banyak Pak, ada sekitar 6 juta 6 Pak jutaan. mengirim salam ke Bapak. Betul. Banyak sekali gitu. Jadi bilang gitu. Iya. Artinya apa? Bahwa Pak Jokowi mengharapkan bahwa kita YouTuber Nusantara bisa bermanfaat untuk negara. Kenapa begitu? Karena Pak Jokowi melihat kami ini datang bukan karena mencari jabatan, bukan karena pamrih, bukan karena ingin dibayar, tapi kami datang karena hati nurani kami terpanggil untuk membela negara dari orang-orang jahat itu. Dan ternyata yang mensupport kita tuh banyak banget ya Bu ya, banyak banget. Dan follower kita tuh sangat mensupport. Iya. Seperti begitu. Bang Jemi ini Iya. disupport full sama follower. Full sang follower. Ya, Dibiayain alhamdulillah. ke sini coba. Saya aja nggak Amin, dibiayain, amin. makanya saya ngiri sama dia. Tapi Bu DJ ikhlas dan ikhlas. Bahkan beliau ini ya dengan ongkos kita segitu malah dilebihin karena ya ini kontrakan kita. Banyak kontrakan beliau. Jadi alhamdulillah Amin, begitu ya, amin, doain amin. ya supaya kontrakannya Makanya kalau ada yang selalu bilang, berkembang. kalau ada yang bilang DJ itu ratu bansos. Bohong, semua itu Pak bohong. Jokowi juga bilang, saya tahu lah Bu DJ dibilang buzzer katanya. Iya. Iya ya tadi ya. Tapi benar yang ya bukan cuma kita membangga-banggakan, yang paling dia kenal kita berdua sama saya. Iya kan? Nah, itu. Begitu teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat sama yang lain gitu. Betul. Tapi emang bukannya Bu DJ, Jemi, ya karena kau udah akrab banget begitu. Tiap hari nontonin kita Pak Jokowi. Iya. Jadi yang pertama Pak Jokowi tonton itu konten-kontennya Bu DJ. Yang kedua ternyata konten-konten saya di TikTok teman-teman, sampai beliau tuh terbahak-bahak begitu. Ya Pak ya. Nah ini salah satu pendukungnya Bapak ya, followernya. Nah ini beliau ini sangat mengikuti konten-konten kami berdua begitu. Makanya nanti pejuang kejujuran. Nah, terima kasih Pak ya. Ini bukan settingan, bukan apa. Ini benar-benar spontanitas ya ini. Di sini. Tidak ada yang settingan di sini. Begitu teman-teman. Semuanya ada di sini. Oh, nggih. Tersuwun. Pak Agri Panani. Pak Agri Panani, Opung. ya.
Oh dulu ya, yang pertama tehnya, yang pertama dulu ke sini. Pernah kesini dulu. Iya. Memantau medsosnya ya Pak. Iya medsos. PSR. Silakan. Pasari, ada pasar, mampus loh. Dari seniman aja belum diizinin, tapi diistimewakan YouTuber Nusantara, begitu kita dulu. Gitu. Jadi alhamdulillah saking istimewanya YouTuber Nusantara di mata Pak Jokowi, jadi kita diistimewakan banget. Begitu didulukan gitu teman-teman ya. Luar biasa. Ya karena kita nggak punya pamrih. Enggak. Pak Jokowi juga tahu itu. Iya, ini di bayaran. Ini di sini. Ada yang nanya, di mana ini? Ayo, di mana? Di depan rumah Pak Jokowi. Ini ada itunya. Di mana itu? Di mana? Ini live loh ya. Live loh. Waduh ngumpul. Selalu Ibu DJ. Iya, kita selalu kita habis makan. Makanya ikutin terus ya. Nanti kita mau ke Jogja. Bajunya keren ya? Keren ya bajunya ya? Hah? Keren nggak? Keren ya? Woi, Ibu DJ salam. Berapa? 900. Bila kapan sih? Hampir 1000 bentar lagi. Makanya Bu, mau di TikTok mau cepet. Ini bisa di-save nanti. Bisa di-save. Nah, nanti ajarin masalah. Saya nggak tahu caranya. Dijadiin konten. Aku bagi ya. Iya dong. Dan cuma cantik jadi di sini ya. Apa nih yang mau disampaikan ke Bu DJ mumpung kita lagi bersama-sama nih? Iya, mumpung kita lagi istirahat sebelum kita berjalan kembali. Nah, apa nih yang mau disampaikan? Raja Ampat katanya Bu. Raja Ampat. Hajar Bu. Jadi begini. Tadi kita sempat bertanya juga ke Pak Jokowi tentang Raja Ampat. Pak, Raja Ampat itu bagaimana Pak ceritanya? Nah, Pak Jokowi bilang sebenarnya Raja Ampat itu kita sudah punya data-datanya. Itu Raja Ampat sudah dieksploitasi jauh-jauh hari sebelum Pak Jokowi membuatkan izin. Sebenarnya itu ya. Dari tahun 2000, dari zamannya Bapak Soeharto bahkan dia sudah mengeksploitasi. Kenapa mereka mengeksploitasi nikel di situ? Karena Pak Harto memberikan kontrak karya, gitu ya. Kemudian di era Bapak Gus Dur dilarang, tapi di era Ibu Megawati dibuka kembali, 13 perusahaan diberi izin. Nah, kita tidak tahu 13 perusahaan itu kenapa bisa sampai mendapatkan izin. Mungkin ada deal-deal di situ, gitu ya. Nah, di era Bapak Jokowi kenapa diberikan izin untuk menambang? Karena apa? Bapak Jokowi melihat mereka ini menambang secara liar sehingga mereka ditertibkan. Yang tadinya 13 menjadi cuma 1 yang diberi izin. 1 itu pun merupakan perusahaan negara. Tadi itu Pak Jokowi bilang kalau mau data-datanya kami punya. Kalau YouTuber mau untuk membuktikan ke masyarakat, minta aja ke saya. Nah, begitu itu loh ya teman-teman ya. Tapi sekali lagi percuma dikasih tahu sama orang-orang yang sakit hati. Kalian tidak akan percaya segimanapun fakta yang disampaikan kepada kalian. Kalian tidak akan percaya, para pembenci nih ya, tidak akan percaya dengan fakta yang disampaikan tersebut. Begitu. Jadi percuma ya. Jadi mau sepakta apapun yang disampaikan nggak bakal percaya kalian, jadi percuma. Maunya ya apa aja Bu, kirim ke laut aja ya Bu ya. Kirim aja. Pulau Komodo ya. Nah, Pulau Komodo ya cocok. Komodo. Begitu. Profesornya udah dicabut ya?
Kocak pagri. Nah, Begitu. Jadi yang jelas Yang Pak jelas, Jokowi itu sehat walafiat. Amin. Jadi tidak ada itu yang hoax Amin Rais bilang atau satu ini itu nggak ada. Tadi kami itu berfoto satu-satu ya. Tadi kan sempat ada anak abah bilang mudah-mudahan ketularan penyakit. Nggak apa-apa kami ketularan. apa-apa karena emang penyakit itu emang nggak parah. Orang penyakit alergi doang. Alergi doang ya. Alergi emang diakui karena setiap yang hidup ini segimana sehatnya pasti ada sakitnya. Begitu juga dengan Mbak Amin atau Mbak Sengkuni, beliau juga pasti ada sakitnya. Jadi nggak ada istilahnya yang. Jadi penyakit yang diberikan Allah itu sebenarnya menghapuskan dosa. Betul. Gitu ya. Cuma nggak terlalu itu mah cuma alergi biasa. Mau alergi ketusuk jarum, ketusuk duri sedikit aja menghapuskan dosa, apalagi alergi ya. Nantilah kami akan lihatkan foto-fotonya setelah setelah dirilis ya. Begitu teman-teman. Jadi tidak benar itu ada penyakit menular segala macam yang disebarkan oleh kubu-kubu kalian itu, apalagi sekelas Amin Rais yang katanya profesor, tokoh reformasi itu ya, sampai menyebarkan berita seperti itu. Nauzubillahi min zalik. Mending Dan satu nggak bisa lagi nih deh. perkara ijazah palsu. Nah. Kan teman-teman menginginkan Tipa dan Iya. kawan-kawan di penjara, dipastikan di penjara mereka. Iya. Pak Jokowi akan memastikan mereka semua di penjara. Pak Iya. Jokowi nggak peduli mau nangis-nangis Bombay kayak mau apa kayak bilang ibu rumah tangga kayak tetap di penjara itu Tipa itu. Mampus loh. hasilnya Kri. Lu nggak bakal bisa lari ya, nggak bakal bisa lari kayak yang saya videokan di YouTube itu. Kan ada tuh Bu yang ini yang versi AI itu tuh, yang dikejar-kejar polisi. Kalian lihat tuh di versi AI atau di TikTok juga ada. Si Tipeng dibikin versi AI ya sama seseorang, seakan-akan dia tuh dikejar polisi, lari pakai bajunya orange. Dia tuh tidak akan bisa lari lagi ya, dan percuma dia itu nanti bersandiwara di depan televisi nangis-nangis. Tidak, percuma ya. Jadi kalau kemarahan orang diam seperti itu, itu mengerikan. ya. Jadi jangan berharap kalian akan diampuni walaupun nangis-nangis. Nangis darah sekalipun enggak. Mau nungging-nungging Karena kami seruduk babi ngepet tetap iya aja. betul, karena kami tadi YouTuber Nusantara sudah mendesak Pak Jokowi supaya kasus ini tidak akan dicabut ya, tidak akan dimaafkan. Lanjut terus, modar. Nah, jadi ini sekali lagi untuk Mbak Santi, pasti Mbak Santi nonton ya. Mbak Santi, saya udah nyampe ke depan kediaman, amanahnya sudah sampai ya. Yang Mbak Santi kasih ongkos saya pulang pergi, saya udah sampai ke depan rumah Pak Jokowi. Nih, terima kasih banyak ya, berkat ongkos yang Mbak Santi berikan ke saya udah sampai ke sini. Terima kasih Mbak Santi dan juga teman-teman yang lainnya. Begitu.